Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang baru, kesempatan yang baru, kita dapat merenung-renungkan setiap perkataan firman Tuhan. Karena kita tahu, di dalam firman Tuhan ada hidup. Ada rahasia mengenai setiap perkataan Bapa yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Injil ini benar-benar memberitahu kita. Puji Tuhan, karena Injil ini kita jadi tahu bahwa jalan ke surga itu berada melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin ya, amin. Kita benar-benar orang-orang yang sangat terberkati dengan adanya Tuhan Yesus. Kita tahu dengan hanya percaya, dengan hanya mengasihi Tuhan, dan bila Tuhan merasakannya, Roh Kudus yang kita perlukan memenuhi hidup kita, roh yang dari Bapa sendiri. Ini hal yang wajib kita beritahukan ya kepada setiap orang yang mau diberitahu mengenai janji-janji Bapa ini. Tuhan yang masih berbicara pada manusia sampai hari ini. Tuhan Yesus kita. Amin ya. Amin, kiranya di hidup kita yang sekali di dunia ini, kita benar-benar tahu tujuan kita. Tujuan kita hanya satu, yaitu ke surga. Caranya dengan mengasihi Tuhan Yesus dengan benar. Amin ya. Karena kita tahu jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Dan kita tahu untuk menyelamatkan manusia, Tuhan sampai datang ke dunia ini. Tuhan Yesus sampai datang untuk mengajar, untuk memberitahu. Dan puji Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus benar-benar mengajar murid-muridnya, bersaksi banyak hal untuk menguatkan murid-muridnya, bersaksi mengenai hal-hal yang akan datang, sehingga muridnya benar-benar yakin, percaya saat satu demi satu terjadi. Klimaksnya ketika Tuhan Yesus menguatkan murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya saat kebangkitannya sebelum naik ke surga. Ditemuilah para rasul-rasulnya, para murid-murid. Kemudian mereka melihat Tuhan Yesus terangkat. Luar biasa. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus kita untuk menguatkan kita. Kiranya kita benar-benar tahu ya tugas kita untuk memberitakan Injil ini. Dan agar banyak orang tahu. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus juga sudah berdoa bagi setiap orang yang percaya Injil ini yang diberitakan oleh murid-muridnya. Amin. Tuhan Yesus sudah mendoakan terlebih dahulu untuk bisa berkumpul dengan Tuhan Yesus nantinya. Luar biasa. Luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan
Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Judul perikopnya doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin ya. Amin. Diberi judul doa jemaat. Jadi setelah imam-imam kepala ya, orang-orang mahkamah agama ini melepaskan Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes itu langsung pergi menemui teman-temannya dan menceritakan semuanya. Menceritakan apa yang mereka alami. Ancaman yang imam-imam kepala atau orang-orang di mahkamah agama itu yang mereka terima. Ancaman-ancaman yang melarang mereka berbicara atau menyebut nama Yesus. Mereka mendapat ancaman. Kemudian mereka berseru bersama-sama kepada Bapa. Ini doa mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini yang dikatakan mereka. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang sia-sia? Ini yang mereka katakan. Kenapa orang mereka-rekakan yang sia-sia? Yang sebenarnya mujizat itu kan tidak merugikan mereka. Mujizat itu malah menyembuhkan seseorang yang lumpuh selama 40 tahun sejak lahir. Tapi sama kasusnya seperti Tuhan Yesus, mereka tidak mau sesuatu yang ajaib atau mujizat itu terjadi tuh, mereka seperti tidak rela ya itu terjadi di daerahnya, itu mereka tidak mau. Karena mereka yang memegang jabatan mahkamah agama. Kok ada seseorang yang melakukan mujizat padahal bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari lembaga itu. Mereka tidak mau seseorang melakukan hal seperti itu. Dikatakan di sini mereka berdoa mereka-reka yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul, kata mereka, untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka berseru kepada Tuhan seperti itu, bahwa orang-orang melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Itu kata mereka. Hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi,
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Itu kata mereka. Dan sekarang Tuhan, ya Tuhan, ini kata mereka, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka berdoa bersama-sama. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Itu yang mereka katakan. Berikan kami keberanian. Itu doa mereka. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Bapa yang di surga memberi tanda dengan menggoyangkan tempat mereka berdoa. Lalu mereka beritakan firman Allah dengan berani. Jadi di sini mereka berdoa, memperkatakan semuanya. Bahwa mereka merekatakan yang jahat. Bahwa Herodes, Pontius Pilatus di sini tulis seperti itu. Dan suku-suku bangsa melawan Yesus. Banyak yang mereka ceritakan ya melalui doa mereka. Dan Tuhan memberikan tanda dengan menggoyangkan tempat mereka berdoa. Dan Roh Kudus memenuhi mereka. Kemudian mereka memberitakan dengan penuh berani. Jadi ini benar-benar memberi kita contoh ya. Bapa kita itu hanya sejauh doa. Ketika para rasul ini ya, Petrus, Yohanes diancam, mereka kemudian menceritakan kepada teman-teman mereka berdoa bersama-sama. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan reaksi ya, dengan mencurahkan Roh Kudus. Tempat itu bergoyang, kemudian mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka kemudian memberitakan firman dengan berani. Amin ya, berbeda menguatkan kita. Berbeda meyakinkan kita bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Ketika mereka mengalami apapun, mereka berdoa dan Bapa menjawab. Amin ya. Amin. Terima kasih untuk cerita ini ya yang ditulis oleh Lukas, benar-benar menguatkan kita bahwa Tuhan Bapa kita hanya sejauh doa. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.